dan grup Telegram. Oke, ya. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Toto. Saya akan bantu Pak Toto untuk share screen. Oke, saya akan share screen. Langsung halaman 2 aja. Rita? Ya. Ya, ya Pak. Langsung halaman 2 aja. Langsung 2. 3. Satu lagi, ya. Terima kasih. Mudah-mudahan saya masih punya waktu yang cukup, saya akan lari sedikit ya. Yang saya pikirkan karena saya basic saya kan teologi, juga pendeta, jelek-jelek saya pendeta kan begitu ya. Kadang-kadang orang tidak mengakui saya pendeta karena terlalu banyak mengkritik gereja yang kurang peduli. Jadi pemikiran saya sederhana, pelayanan kita adalah pemikiran saya gereja harus menjadi caring community. Saya kira di situ. Nah, kalau kita melihat gereja sebagai caring community tadi sudah banyak disinggung di sana sini, saya kira ya berarti kita adalah komunitas yang memedulikan. Caring saya anggap sebagai memedulikan ya, yang peduli, memiliki hati dan sebagainya, memiliki telinga yang lebar, hati yang lebar dan sebagainya ya. Nah, kalau kita melihat seluruh Alkitab sebenarnya God of caring ya, jadi Allah yang peduli. Nah, oleh sebab itu pelayan kita ini, meskipun saya sering menyebut dengan konseling pastoral itu kan karena tradisi sejarah disebut konseling pastoral. Tapi sebenarnya saya lebih suka menyebut sebagai konseling inkarnasional. Artinya konseling kepedulian kita yang berbasis pada peristiwa agung Allah menjadi manusia, saya kira. Itu berarti ke Yohanes 1 dan Yohanes 3. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 dan Yohanes 3 sampai 16. Bapak Ibu semua saya kira mengenal ayat ini. Nah, dan kalau kita kembali ke situ, ya, berarti sebenarnya pekerjaan kita bukan pada konseling pastoral, karena pekerjaan kita dasar teologisnya bukan pada jabatan pastor, kemudian disebut dengan pastoral. Ini yang penting ya. Sehingga ketika pendeta melakukan yang disebut dengan pastoral sesuai dengan jabatannya, apapun bentuknya, perkunjungan dan sebagainya, saya pikir itu adalah ambil bagian dalam kerangka jemaat gereja yang caring tadi. Jadi ketika kita sebagai orang awam melakukan peduli bukan perpanjangan tangan pendeta, kadang-kadang kan begitu ya, kita ini dianggap sebagai wakil pendeta mengunjungi dan sebagainya, dan itu memang pendeta senang sekali. Tapi sebenarnya di situ. Nah, ketika Tuhan sudah naik ke surga, Tuhan kan di surga. Dan Tuhan meninggalkan gerejanya di dunia ini. Itu berarti bahwa ketika kita melakukan caring, kita ambil bagian dalam karya Tuhan. Ya, dan dasarnya jelas sekali, misalnya Matius 11 ayat 28, hai kamu yang bla 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 dan seterusnya. Saya kira di situ. Ya, nah, ketika kita menghadapi emergensi ya, di Amerika itu 1 dari 5 orang perempuan mengalami pelecehan seksual, mengalami kekerasan seksual dan sebagainya ya. Dan menurut penelitian saya kira di Indonesia juga tidak kalah statistiknya. Mungkin statistik yang betul tidak ada, ya itu kan hanya perkiraan-perkiraan saya kira. Sehingga saya pikir gereja harus menjadi tempat nyaman bagi orang-orang, semua orang termasuk yang menderita, termasuk orang yang mengalami kekerasan seksual. Dan itu berarti menurut saya kita boleh menyebut sebagai kaum Injili bukan kalau kita rajin mengabarkan Injil, menyaksikan Injil. Nah, masa sekarang ini sudah banyak orang yang menjadi pekabar Injil, pewarta Injil, penyaksi Injil.
Tetapi masih kurang orang yang melakukan Injil itu sendiri. Nah, saya kira di situ. Nah, kadang-kadang khotbah di gereja itu bukan mengkhotbahi gereja sebagai sebuah, kalau saya sebut sekulernya korporasi, sebagai sebuah sistem sosial, tapi kadang-kadang khotbah itu ditujukan kepada warga sebagai sebagai orang yang harus mendengarkan orang lain. Padahal sebenarnya itu khotbah itu juga khotbah Tuhan Yesus untuk dirinya sendiri, untuk gereja sendiri. Nah, boleh di bagian akhir saya kira, ya. Terus satu halaman lagi tadi sudah itu, mengingat waktunya. Ya, jadi sebenarnya gereja atau komunitas keagamaan apapun juga, apa yang bisa kita lakukan adalah pertama misalnya melakukan prevention, pencegahan, memberi informasi. Nah, menurut pengalaman saya, ketika saya mendampingi orang yang mengalami kekerasan seksual, kita juga tidak boleh melupakan orang yang melakukan kekerasan seksual. Dan orang yang melakukan kekerasan seksual itu pasti biasanya, menurut pengalaman saya, memiliki masalah-masalah sendiri dalam hidupnya. Nah, tadi saya sebut mungkin rumahnya sempit, tidak ada hiburan. That's kaitannya dengan tadi social justice, kan begitu. Nah, saya kira tidak bisa dilepaskan dari juga masalah social justice. Perempuan selalu dikorbankan. Itu kan social justice juga saya kira dari sisi hukum ya. Nah, sebagai contoh yang paling sederhana, fokus dari prevention kan informasi. Ibu Ira, Imelda, Ibu Kobong sudah menjelaskan itu. Saya kira memberikan informasi. Nah, informasi sangat sedikit. Saya kira sejauh saya pernah dengar khotbah, termasuk juga ketua sinode, ketua klasis, hampir jarang di Mimpar mengubahkan ini. Kalau sangat sulit mengkhotbahkan ini, saya pikir bisa dimasukkan misalnya dalam warta gereja. Ya, tentu mungkin bukan soal kekerasan seksual per se, atau ansi mungkin bisa misalnya kolom tertentu tentang kesehatan mental misalnya termasuk di situ. Nah, saya kira di situ. Nah, sosialisasi yang dilakukan oleh Ibu Ira dan sebagainya di sana sini saya lakukan juga, saya kira penting, termasuk tadi transformasi sosial supaya hukum, supaya adat itu berubah, itu kan mencegah. Nah, kalau gereja terbuka kepada orang-orang yang mengalami masalah dan kemudian melakukan kekerasan seksual, saya pikir ini justru kuncinya. Nah, saya kira gereja sudah ahlinya berkhotbah, melakukan renungan, tetapi barangkali konten dari renungan dari khotbah itu yang harus diubah, apakah khotbah dalam arti verbal atau informasi melalui, dan saya pikir hampir juga, saya kurang tahu di gereja Pasundan, tetapi misalnya menerbitkan leaflet, bagaimana menghadapi masalah itu, bagaimana mencegahnya dan sebagainya, saya pikir di situ. Kemudian yang mungkin masih kurang dilakukan oleh gereja adalah melakukan melatih warganya untuk tidak melakukan kekerasan. Saya kira di situ kuncinya. Pasti ada latihan-latihan secara psikologis bisa dilakukan, ya, memperkuat. Tadi Ibu Kobong saya kira menyebutkan ketahanan mental, juga skill untuk tidak melakukan, saya kira di situ, ya saya kira di situ. Ini bisa kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang ketiga melakukan intervensi, ini berarti treatment, terapi, pengobatan. Nah, tadi sudah banyak disinggung oleh Ibu Ira, saya hanya ingin menekankan, mengingat makin kompleksnya permasalahan, termasuk kekerasan seksual, saya kira kita tidak bisa menunggu intervensi dari para psikolog klinis, psikiatri, pekerja sosial yang jujur sangat jarang. Psikiater itu biasanya hanya memberi obat penenang, tetapi tidak melakukan konseling. Itu jumlahnya tidak sampai 1.000. Psikolog klinis di Indonesia yang menangani juga sibuk mengenai pasien itu jumlahnya tidak sampai
2000 juga. Nah, dan saya kira waktu ini adalah momentum yang tepat. Saya mendorong teman-teman saya pendeta juga untuk melakukan, tidak hanya melakukan dengan pendekatan gerejawi dan sebagainya. Saya pikir sudah waktunya juga melengkapi dengan keterampilan psikologis. Jadi gabungan antara kearifan teologi dan kearifan psikologi digabungkan dengan kearifan sosial, saya kira menjadi sebuah treatment di situ. Nah, disinilah peranan AKPI, kalau Bapak Ibu berkenan, nanti akan saya share juga, AKPI sendiri melakukan pelatihan-pelatihan bagi orang yang tertarik untuk menjadi konselor pastoral profesional. Dan saya kira saya mendorong teman-teman, mungkin sinode harus menugaskan orang tertentu, pendeta tertentu untuk menjadi konselor pastoral yang memang betul-betul mempraktekkan Injil, bukan hanya mengabarkan Injil. Saya kira penting. Nah, sesudah orang mengalami treatment, mengalami tindakan, saya kira juga gereja bisa menjadi tempat yang nyaman untuk menampung dan sebagainya, ya. Dan ini pasti tidak bisa dilakukan dengan cara-cara sekarang melalui PA, melalui kelompok doa. Mungkin itu bisa dipakai, tetapi harus diubah bentuknya dan pendekatannya, dan harus dipimpin oleh orang atau difasilitasi oleh orang yang punya keterampilan psikospiritual. Dan saya pikir ini panggilan sejarah. Kita tidak perlu menunggu waktu yang lebih lama lagi, bahwa gereja harus peduli sebagai caring community, ya. Gereja harus memfasilitasi human power-nya untuk melakukan tindakan-tindakan lebih ini. Kalau tidak, Indonesia saya kurang tahu mau jadi apa. Semua darurat. Ya. Barangkali itu bisa di-sharing selanjutnya. Ya. Oke, ini buku-buku yang bisa dipakai juga sedikit. Nanti bisa dicek. Kemudian selanjutnya, boleh? Ya. Di sini ada satu nyanyian yang biasa saya pakai, bahkan juga untuk orang Islam, ya, bisa dipakai di YouTube. Dan salah satu kuncinya, kalau kita menggunakan ayat Alkitab boleh, tetapi bukan pilihan kita, pilihan orang itu sendiri, dan mungkin cara membacanya juga harus berbeda. Kalau kita menggunakan doa, sebaiknya juga doa yang sudah dikenal oleh orang itu. Orang Katolik lihai dalam arti ini, banyak doa-doa yang bisa dibaca berulang-ulang sampai orang itu menghayati. Dan sebaiknya bukan doa improvisasi dari pendeta. Kalau mau itu, ya saya kira. Dan itu lebih baik dirumuskan sendiri oleh orang yang dan mungkin juga bahkan menciptakan nyanyian baru bagi orang yang mengalami itu muncul dari pengalaman dia sendiri. Di salah satu nyanyian Veni Sancte Spiritus, dan itu sangat diulang-ulang, hanya 3 kata dalam nyanyian itu, tetapi itu bisa menolong orang untuk melakukan relaksasi. Banyak alat-alat relaksasi lain, termasuk permainan pernapasan, yang bisa dipakai untuk menolong orang yang mengalami itu. Saya kira di situ masih ada yang lain. Ya, halaman yang terakhir, Ibu Prita. Ada halaman terakhir. Nggak dengar saya. Tadi ada yang mencor. Oke, bentar. Mute ya. Terus halaman terakhir apa? Iya, bentar Pak. Tadi ada yang mencoret-coret screen soalnya, makanya saya stop sharing. Oh gitu. Iya Pak. Oke, ya ini dia. Ya oke. Saya kira itu alamat saya. Jikalau diperlukan nanti bisa di-share oleh panitia toh. Iya, nanti saya akan PDF-kan materi Pak Totok dan saya kirimkan ke semua peserta. Saya pikir itu, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, mengingat waktunya pendek, bisa diteruskan melalui komunikasi langsung, bisa juga Zoom dan sebagainya. Terima kasih.